kabupaten, hasilnya seperti ini. Saya akan melihat data per sekolah. Nah, di sini kami bisa melihat seluruh sekolah per kecamatan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya bisa melihat data sekolahnya saja, tidak bisa melihat sekolah lain. Nah, ini yang hadir sambil contoh. Bapak di SMP berapa Pak? Ya. SMP Islam yang Motormas. Coba kita cek. Jadi Motormas itu di Sakra ya? Sakra Timur. Ini per kecamatan, secari Sakra Timur. Nah, ini Sakra Timur. Nah, kita coba cek Montong Mas SMP Timur belakang ini ya. Oh, mata saya atau belakang? Ada yang dari belakang Pak? Ya, Bapak dari belakang. Ini contoh Pak ya. Nah, kita coba buka yang SMP Inui Belanggang. Di SMP Inui Belanggang itu terdeteksi sebanyak 17 orang. Ya. Ada 17 anak yang terdeteksi DO dan LTM. Nah, ini perlu kami jelaskan. DO ini, LTM ini artinya dia lulus dari SMP Bapak, tapi dia tidak terdeteksi melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Itu nama LTM. Kalau DO, dia tidak selesai di sekolah Bapak, tapi dia memang putus. Cuma masalahnya data ini tidak benar, tapi juga ada yang benar. Nah, kita akan mencari data yang benar. Nah, ini semuanya belum terverifikasi Pak di sekolah Bapak. Padahal surat kami udah 2 bulan. Ini belum terverifikasi. Nah, apa tugas sekolah? Tugas sekolah adalah melakukan perpal terhadap data-data ini semua. Contoh, kita ambil contoh yang LPM. Ini ada namanya Zainal Abidin. Mungkin Bapak tahu anak ini? Putus. Dia LPM Pak, bukan putus. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, Bapak Ibu bisa nanti melihat NISN anak ini, masuk ke NISN, ya. Nah, ini kelihatan Pak, rekam didik dari anaknya yang nama Zainal Abidin. Kita lihat rekam didiknya. Di dalam rekam didiknya ini ada gelap ya, centang biru ini. Centang biru ini menandakan posisi terakhir dia Pak. Nah, di sini dia sudah sampai di kelas 9 di semester genap, artinya dia sudah lulus Pak. Tetapi begitu lulus dari SMP ya Bapak, dia itu tidak ada SMA, SMK yang tangkap NISN ini Pak. Jadi NISN ini nampak, sehingga dari pusat data kementerian, pusdatin kementerian itu mendeteksi lah NISN ini sebagai anak yang tidak melanjutkan. Kita ambil contoh. Nah, lalu bagaimana caranya kita Pak kalau menemukan kasus ini? Jadi Bapak Ibu masuk di verifikasi, kemudian verifikasi. Di sini akan ada keterangan. Anaknya dikit. Nah, di sini ada keterangan Pak. Tadi kan keterangan adalah lulus tidak melanjutkan.
Kalau dia memang benar lulus tidak melanjutkan, maka Bapak klik lulus tidak melanjutkan. Kalau benar, Pak. Nah, pada saat mengklik ini, maka akan keluar beberapa alasan. Alasan dia tidak melanjutkan, mulai dari tidak mau bersekolah sampai masalah kesehatan atau disabilitas. Kalau semua yang ada ini tidak ada alasan, maka Bapak pilih lainnya. Lainnya ini Bapak ketik. Apa alasan dia tidak melanjutkan? Ya, karena sekarang kan lulus sendiri dia, maka betul itu sudah dianggap lulus. Realnya, maka di sini Bapak bisa ganti pilihannya menjadi putus sekolah. Ini kan ada, karena sekarang kan banyak yang memang tidak, kalau di kelas 3, kelas 9 itu kan kalau sudah mau menjelang PPDB dia otomatis lulus sekarang, itu kan, maka dia dianggap lulus. Makanya kalau ternyata dia tidak lulus, Bapak bisa klik putus sekolah. Beda kalau mengundurkan diri, dia ada surat pengunduran diri. Jadi dia putus sekolahnya juga apa alasannya harus Bapak cari ya. Nah setelah diklik baru Bapak verifikasi, klik verifikasi. Maka selesai satu. Nah, bagaimana kalau dia yang DU? Nah, DU ini artinya kan dia putus. Ambil contohnya Pak, namanya Murtini, betul Pak ya? Dia putus. Nah, dia putus. Jadi Bapak verifikasi. Kalau betul putus, Bapak klik aja putus. Nah, apa alasannya putus sekolah? Nah, masalahnya Bapak Ibu, beberapa sekolah sudah mencoba mengatakan dia putus, tapi setelah dia coba datang ke rumahnya, ternyata anak itu ada yang sudah di PKBM, ada yang di SMP terbuka, atau mungkin melanjutkan di tempat lain, ternyata mutasi misalkan. Nah, nanti kalau terjadi seperti ini, yang dianggap DO ini ternyata dia sekolah di tempat lain, Bapak klik saja. Kalau dia lulus melanjutkan. Kalau dia mutasi, klik mutasi. Nanti kalau misalkan mutasi, Bapak diminta memasukkan NISN, PSN sekolah tujuan dia. Ya? Tuh, nanti kita akan ada kelihatan Pak, gimana modelnya. Maksudnya gini Pak, kita tidak akan tahu kalau kita memverifikasi lewat sekolah. Maka kita harus turun lapangan. Kalau ini Bapak Ibu tidak turuni, inilah menjadi aib pendidikan kita Pak sekarang. Kan kalau Bapak bingung ini siapa? Ini sudah ada data orang tuanya, Pak, sudah ada. Nama, alamatnya ada, kan kita Bapak cari. Tapi anak ini udah hilang, nggak bisa kita cari. Pasti ada keluarganya yang tertinggal di tempat itu kan. Kita bisa tanya keluarga yang ada di sana, anak ini kemana? Tapi saya tidak punya uang Pak, bensin. Minta lewat dana bos boleh. Transport dalam rangka verifikasi ini boleh pakai dana bos. Itu Pak ya. Maka ini akan menjadi tugas prioritas kita. Tolong mulai sekarang, nanti setelah ini Bapak Ibu perintahkan operatornya untuk membuka dan melihat. Nah ini kita ambil contoh satu, Bapak ini sudah banyak sekali ya. Nah kita ingin melihat lebih jauh Zainal Abidin ini. Begitu lihat dari quality control, memang semua datanya sudah padat dengan Dukcapil, tidak ada yang merah. Artinya belum ada NISN ini yang diambil oleh PKBM. Kalau ternyata dia sudah diambil oleh PKBM, dia akan muncul keunikan NISN. Di sini akan muncul nama sekolah mana yang tepatnya ganda. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Jelas ya masalah residu dan masalah verbal DO. Jelas. Yang kedua masalah residu. Ini lagi masalah yang paling sangat menggajal kita sekarang Pak.
Ini juga masih operator tahu cara bukanya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, apakah Bapak Ibu tahu residu ini? Tahu. Apakah tahu siswanya yang residu? Tahu enggak? Tahu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dukcapil salah satunya. Nah sekarang kita lihat satu sekolah aja yang akan kita jadikan contoh untuk melihat data residu. Kalau melihat data residu ini Bapak Ibu, dia sangat banyak sekali data residu ini. 23.000 ditambah ini yang residu ini banyak. Totalnya setiap rata-rata sekolah itu 20 ke atas. Saya ambil contoh yang sama ya. SMP. Awal sabar, kita ke utara sedikit. SMP berapa Bu? Berapa? SMP IT Bandung. Ini ya? SMP Islam Terpadu Barat Kita 5 Bandung. Yang ini Bu? Ya, baik. Ini coba kita lihat. Ini data residu. Berapa data residu di sekolah Ibu? Kita hitung. Ini ada 10. Sedikit 10. Ada yang SD itu 83 kemarin. Karena siswanya besar ya. Karena ini siswanya sedikit, mungkin 10. Nah ini Ibu bisa lihat tuh data anak yang 10 ini. Pertanyaannya Bu, Ibu pernah lihat tidak data ini Bu? Sekarang baru lihat. Ya? Wakil kepala sekolah. Operatornya tidak pernah ada informasi terkait ini. Nah, ini jadi masalah ya. Nah, bagaimana membaca data residu Bapak Ibu? Kemarin mungkin sudah ditampilkan sama Pak Yakub ya. Nah, ini kan sudah menjadi masalah sangat mengganjal. Contoh yang NISN, Bu. Ibu punya satu orang anak yang NISN-nya ganda. Kita lihat di quality control-nya. Ini NISN-nya kosong, tidak punya NISN. Kenapa sampai tidak punya? Itu diselesaikan ya. Nah, permasalahan kita Bapak Ibu, residu ini muncul paling banyak disebabkan dari PAUD. Itu paling banyak. Kalau SMP kan sudah lebih tinggi ya. Di PAUD itu sering tidak mau mengeluarkan siswanya yang sudah masuk SD, sehingga SD itu dia harus mengentry manual. Data itu akan dibawa terus. Kalau SMP sekarang masih ada nggak SMP yang entry manual? Masih ada nggak? Nggak ada. Kecuali MI ya. Nah, yang MI jadi masalah kan. Nah, sekarang di PPDB tahun depan itu tidak lagi dibolehkan entry manual secara langsung sebelum melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menemukan anak ini di Perpol PD untuk ditarik sebagai peserta didik baru, lapor dulu ke dinas dengan membawa bukti dukung seperti ini. Nanti kita akan carikan anak ini posisinya di mana. Dia akan ketemu hanya dengan memasukkan nicknya, kita bisa tahu anak ini ada di posisi sekolah mana. Nah, kalau dia sudah terdeteksi anak ini, ketika dia berada di bawah naungan Kemenak, maka kita akan menindaklanjutinya ke Pusdatin untuk dikeluarkan supaya sekolah bisa menarik. Tapi sebelum ke sana, mungkin Bapak Ibu perlu koordinasi dulu ya dengan MI. Kalau SD kan lulus otomatis ya.
Sekarang lulus otomatis. Yang PAUD ini kalau ditaruh di kelompok A dia tidak bisa lulus otomatis. Sama dengan KB tidak bisa lulus otomatis. Yang bisa lulus otomatis adalah peserta didik TK yang di kelompok B, itu yang bisa lulus otomatis. Nah, data residu maupun perpal itu tolong Bapak Ibu besok menjadi keseriusan ya, selesai kegiatan ini. Nah, jangan dibiarkan. Baik, kita sekarang kembali ke materi. Yang tadi itu adalah salah satu pembuka kita yang merupakan bagian dari bagaimana tata kelola pendidikan kita. Tata kelola untuk peserta didik itu juga menjadi salah satu hal penting Bapak Ibu. Kita dalam waktu yang singkat ini sebenarnya ingin banyak kita sampaikan, tetapi kita ringkas saja Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kita sekarang satu yang ingin saya tanya. Apakah Bapak Ibu berpikir kurikulum Merdeka ini akan diganti? Nah, belum tentu ya. Tapi berpikir nggak? Berpikir akan diganti ya? Gantung menterinya. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, setuju tak konsep Merdeka Belajar dipertahankan? Setuju tak? Dia minimal tidak setuju. Ya, kurang setuju. Bukan. Pertanyaan kita kan Bapak Ibu sudah mengalami, ini kan? Bapak Ibu sudah punya penilaian terhadap kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang dilaksanakan kemarin. Nah, menurut pengalaman Bapak Ibu di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka atau kebijakan Merdeka Belajar ini, pasti ada penilaian kan? Apakah ini bagus atau tidak? Ketika dirasa tidak bagus kan, Bapak Ibu tidak setuju untuk dipertahankan kan? Tapi kalau merasa bagus, pasti kita setuju. Nah, sang pertanyaannya, kalau tidak setuju berarti merasa tidak bagus. Nah, menurut Bapak Ibu setujukah? Konsep Pak. Saya mengatakan konsep, bukan nama kurikulumnya. Kan konsep Merdeka Belajar ini jelas berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya ya. Mulai dari metode pembelajarannya, administrasi pembelajaran kan semua berbeda ya. Yang Bapak Ibu rasakan di sini sakit, senang, susah ada apa? Campur aduk. Apalagi di ujian siswa. Masalah ujiannya. Valid tidak valid go ya, sehingga banyak belangko didistribusikan tidak terisi ya kan, mintanya 200 terpakai 150, itu contoh ya. Berarti abu-abu ya, jawabannya abu-abu ya, jawabannya abu-abu. Tidak apa-apa kan, kita berhak berkomentar ya, kita berhak berkomentar. Bapak Ibu merasa senang atau merasa tidak suka dengan konsep pembelajaran seperti ini, kita punya penilaian sendiri. Apakah ini baik? Makanya saya bertanya, ketika Bapak Ibu mengatakan ini kurang baik, tidak apa-apa. Toh juga pengelolaan satuan pendidikannya tidak berubah, kan gitu. Tapi nanti kita akan coba perdalam sedikit demi sedikit bagaimana kebijakan Merdeka ini. Selanjutnya kita lihat. Ya, selanjutnya kita lihat apakah gambaran pendidikan kita dalam 20 tahun ke depan. Saya sampai jam berapa, Pak Ci?
10.15 ya. 1 jam. Kita lihat seperti apa peran pendidikan dalam 20 tahun ke depan berdasarkan RPJPN. Ini memang agak sedikit dasar dari pembahasan kita tentang terkait tata kelola. Jumlah penduduk dunia itu sekarang 8,2 miliar, Bapak Ibu. Indonesia itu menempati posisi keempat dalam jumlah penduduk terbesar di dunia. Ya, kita posisi keempat. Bapak-bapak tahu nggak Rhoma Irama ciptakan lagu 100 berapa itu? 35 juta itu tahun berapa? Tahun 2000. Bapak baru dengar berarti tahun 2000 kan? Ya. Ya, kalau kita hitung dari tahun 80-an berarti kan sudah 40 tahun ya. Tapi kayaknya bukan tahun 80, Pak. Kita tahu 90-an. Artinya mungkin Rhoma Irama itu ke BPS dulu, minta data penduduk kan, baru nyiptain lagu. Jadi tidak bisa ngarang-ngarang kan. Itu baru 135. Sekarang sudah menjadi 283 juta. Artinya peningkatan selama 20 tahun lebih itu 100% peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Itu yang terjadi. Di India sekarang menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu 1,45 miliar. Tapi walaupun India sudah pada posisi ini, India masih merasa khawatir akan kekurangan generasi. Dia masih ingin tetap punya penduduk lebih banyak. Nah, ini ada beberapa mega trend yang akan mungkin atau yang diramal atau yang dirancang akan terjadi di dalam 20 tahun ke depan. Pertama terkait dengan kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global ini maksudnya kita sekarang sangat mudah untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ya. Bahkan pemain timnas kita saja 90% naturalisasi ya. Itu sangat mudahnya. Bahkan sekarang orang-orang desa pun bisa menikah sama turis. Itu mudahnya kewarganegaraan global. Artinya apa? Orang-orang Indonesia ini untuk hijrah atau pindah ke luar negeri itu sangat besar potensinya dalam 20 tahun ke depan. Maka tugas Bapak Ibu di pendidikan ini adalah bagaimana menciptakan atau membentuk anak-anak sekarang itu siap untuk pindah ke luar negeri. Karena ketika sudah di luar negeri, di Indonesia pekerjaan kurang, tempat tinggal berkurang, sementara di luar negeri sana banyak lapangan pekerjaan, maka mereka dengan mudah akan mengganti kewarganegaraan. Nah, ini kita harus siapkan sekarang. Tidak bisa sekarang kita kurung anak-anak ini. Karena apa? Inilah kemungkinan di dalam 20 tahun ke depan yang akan terjadi. Yang kedua, ini yang lebih juga akan menjadi masalah, bahwa di tahun 2050 itu sekitar 68% penduduk dunia itu akan tinggal di kota. Desa akan ditinggalkan. Dan ini 95%-nya itu akan terjadi pada negara berkembang seperti kita di Indonesia. Nah, kalau kita tidak bisa membuat tata kelola pendidikan dengan baik, maka kepindahan anak-anak kita nanti ya ke kota itu, dia tidak akan menjadi orang yang hebat di kota. Maka tugas kita adalah bagaimana membentuk mereka menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, dan ahli, supaya nanti ketika masuk di kota dia bisa bersaing. Dari mana asalnya? Dari pendidikan. Ya. Kalau Bapak Ibu berpikir, ini kan masih lama. Nah, kalau saya tanya, 20 tahun yang lalu, pernah tidak Bapak Ibu berpikir akan memegang Android seperti saat ini? Pernah. Tidak pernah ya? Atau berpikir akan semudah itu menghubungi orang? Kita ingat dulu kalau ada orang meninggal ya, diukur panjangnya, diikat di motor, cari sana sini, pergi ngasih tahu ya. Masih ingat tak? Sekarang masih ada nggak itu? Sekarang sudah tinggal telepon kan, telepon ngasih tahu ada kematian. 20 tahun yang lalu pernah berpikir nggak kita begitu? Tidak pernah kan?
Makanya sekarang kita diberikan gambaran lagi dalam 20 tahun ke depan bahwa inilah seperti yang akan terjadi, di mana orang-orang desa itu semua akan pindah ke, bukan semua ya, sebagian besar akan pindah ke kota. Tapi kalau dia pindah ke kota hanya sebagai pekerja kasar, pekerja rendahan tanpa keahlian, itu juga rugi mereka kan. Maka tugas sekolah membentuk anak-anak ini menjadi anak yang hebat dan berhasil. Satu lagi yang paling sudah mulai terlihat sekarang sudah mulai terlihat bahwa negara maju itu sudah mengalami penuaan populasi, artinya krisis generasi. Dan lihat Korea, Jepang, mana lagi? Jerman. Negara-negara itu apa Ibu? Mungkin sering dengar berita. Jepang sudah kekurangan anak. Korea apalagi sudah kekurangan anak. Karena perempuan Korea, perempuan Jepang itu tidak mau melahirkan. Tidak mau melahirkan. Cina di berita terakhir terlihat memerintahkan rakyatnya yang perempuan untuk hamil oleh pemerintahnya. Padahal penduduknya sudah sangat tinggi. Tapi kekhawatiran mereka akan hilangnya generasi di 20 tahun ke depan itu ada. Karena dia melihat tingkat kelahiran itu sudah menurun. Dengan menurunnya tingkat kelahiran, maka generasi itu bisa terputus. Korea sekarang memperkirakan 20 tahun ke depan itu sudah tidak ada lagi memiliki tenaga ahli, tenaga yang handal. Jepang juga sama. Dia memperkirakan nanti pada tahun itu tenaga ahli mereka, tenaga manusia mereka, tenaga kerja mereka itu akan kurang, yang berasal dari orang Jepang sendiri. Maka ini kesempatan yang harus diambil oleh orang Indonesia, yang tanpa diperintah pun dia sudah melahirkan. Ya kan? Nanti ada gambaran. Orang Indonesia tidak perlu disuruh oleh pemerintah segera hamil. Tiap hari angka kelahiran kita meninggi kan? Tetapi itu harus jadi potensi. Bagaimana menjadi potensi? Sekolah adalah pondasinya. Dari sekolah itu dididik, diberikan ilmu, diberikan karakter yang bagus, maka mereka akan terbang nanti ke Jepang, Korea, ke Jerman sebagai tenaga ahli di negara itu. Di mana mereka negara itu tahun-tahun itu sudah kekurangan generasi. Sekarang sudah kelihatan. Baca berita Korea itu sudah sangat khawatir karena perempuan Korea itu tidak mempunyai anak. Itu dia. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, kemudian ini ada masalah landscape lapangan kerja. Kita sudah harus berpikir bahwa kalau 20 tahun ke depan ada 4 sektor pekerjaan yang akan mendominasi, mulai dari pekerjaan konstruksi, transportasi, pariwisata, dan industri retail. Kenapa ini perlu saya tampilkan? Maka konsep berpikir kita di satuan pendidikan itu, kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita itu lebih dalam mempelajari 4 sektor ini, supaya mereka siap. Karena apa? Sektor ini nanti, sektor lapangan kerja ini yang akan berajari di Indonesia maupun di dunia. Transportasi misalkan Bapak Ibu, oke, sekarang di Indonesia itu bisa dikatakan pemilik kendaraan itu paling tinggi. Satu rumah bisa punya 2 mobil, apalagi sepeda motor ya. Negara-negara maju itu bukan berarti tidak bisa memiliki, ya, bukan berarti tidak bisa memiliki. Dia bisa kok miliki, tapi dia mampu menerapkan regulasi yang sangat ketat terhadap kepemilikan kendaraan, sehingga transportasi umum di negara-negara maju itu adalah idola. Lebih senang mereka naik transportasi umum ketimbang naik mobil pribadi. Mau naik mobil pribadi bayar parkir mahal. Di kantor sendiri saja bayar parkir kalau negara maju. Belum lagi berpikir macet Bapak. Di Amerika, di Jerman itu biaya memperpanjang macet kendaraan bermotor lebih mahal ketimbang membeli mobil baru. Itu pajaknya. Semakin tua kendaraan, pajaknya itu semakin mahal di negara. Sehingga tidak ada pabrik rongsokan mobil.
Bukan berarti mereka terlalu kaya, tapi ketimbang diperpanjang pajaknya, dia lebih giling. Untuk dia beli pajak bisa beli mobil baru. Ya, di negara maju rata-rata seperti itu. Oh, maaf Pak, saya lagi nunggu telepon dari BPK. Makanya saya ambilkan linknya, karena ada BPK mau masuk hari ini. Nah, ini adalah modernisasi pekerjaan. Termasuk pariwisata. Pariwisata itu karena nanti orang-orang itu banyak merasa jenuh dan butuh rekreasi, sehingga sektor pariwisata itu akan menjadi sektor idola. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang adalah bentuk anak-anak kita itu tidak melulu berpikir menjadi PNS, ya kan? Sekarang itu di Indonesia pekerjaan nomor 1 adalah menjadi PNS. Kita harus bentuk mereka. Bolehlah mereka berpikir begitu, tapi dia harus lebih berpikir lebih bagus bahwa beberapa sektor-sektor ini nanti akan merajai. Ini sekarang orang kuliah supaya bisa daftar CPNS ya. Pilih jurusan supaya bisa masuk CPNS. Makanya tidak heran setiap tahun S1 keguruan itu berapa ribu. Setiap tahun keluar lulusan keguruan S1 pendidikan itu ribuan orang Lombok Timur. Lulus nganggur. Akibat apa? Akibat sekolah juga di dalam membuat visi misi itu kurang cermat. Ini bentuk tata kelola yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya terkait teknologi, juga masalah teknologi. Dulu Bapak Ibu tidak pernah berpikir semudah ini kita menghubungi orang, semudah ini kita mendapat informasi, semudah ini kita bikin konten. Dulu nonton orang di TV itu luar biasa, apalagi kalau kita masuk TV ya. Kita masuk TV udah kayak presiden. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat dirinya tiap hari di Android, di YouTube bisa masuk ya. Pernah berpikir ini enggak dulu? Nah sekarang perkembangan teknologi tidak akan bisa kita hentikan. Kita sudah masuk di era berapa sekarang? Era 4.0 ya. 4.0 ya. Kita sudah mau masuk era 5.0. Sering dengar era 4.0? Atau udah pernah dengar Bapak Ibu? Sering ya. Namanya era 4.0 namanya kan. Era 4.0. Bapak Ibu tahu 1.0, 2.0, 3.0-nya di mana? Kita kenalnya 4.0 kan? 1.0, 2.0, 3.0 di mana dia? Zaman kita kecil kan. 1.0 itu dimulai ditemukannya mesin kuat. Itu sudah ditandai sebagai era 1.0. Belum lahir kita. Era ini disebut dengan era digitalisasi, era teknologi. Teknologi itu Bapak Ibu jangan berpikir terkait dengan internet, komputer, bukan itu teknologi. Temuan-temuan itu termasuk teknologi. Teknologi itu adalah sesuatu yang mempermudah pekerjaan, itu teknologi namanya. Era 2.0 di mana? Tahu enggak? Era 2.0 itu ditandai dengan ditemukannya listrik. Era listrik itu udah era 2.0. Dan era 3.0 itu mulai ditemukannya komputer. Era 4.0 ini dimulai saat internet ini sudah semakin pesat perkembangannya, itu sudah mulai era 4.0. Sekarang kita sudah mau masuk era 5.0. Era 5.0 itu sudah mulai ditandai sekarang dengan penemuan namanya IE. Sering dengar ya? Sekarang sedikit-sedikit orang IE. Itu bikin orang manja. Mau bikin soal pakai IE, buatkan soal. Jadi orang itu malas berpikir. Dengan IE kita bisa tahu siapakah si Jamaluddin misalkan. Akan keluar, ada ratusan nama Jamaluddin dengan identitasnya kan. Nah seperti itu teknologi. Nah sekarang di sekolah bagaimana? Tugas sekolah di dalam era teknologi adalah bagaimana menggunakan teknologi itu secara bijak. Anak-anak ini bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Jangan kita berpikir memisahkan anak-anak kita dengan teknologi Bapak Ibu. Jangan. Ya, sama artinya kita menunda
keberhasilan mereka. Karena apa? Teknologi ini tidak akan bisa kita hindari. Perkembangannya, perubahannya itu tidak bisa kita hindari. Dia akan semakin cepat perkembangannya. Apa yang mungkin terjadi? Cybercrime dan cyberbullying melalui teknologi itu sangat mungkin terjadi sekarang. Banyak orang bunuh diri gara-gara teknologi, ya kan? Banyak orang jadi rugi gara-gara teknologi. Contohnya apa? Judi online. Itu teknologi kan? Bapak Ibu bayangkan, transaksi di Indonesia ini untuk judi online di tahun 2023 itu mencapai 327 triliun. Itu transaksi di judi online. Parahnya lagi, sekitar 30% pelakunya anak-anak. Lalu di mana peran pendidikan, Pak? Kalau anak-anak ini gemar judi online, di mana peran pendidikan? Bapak Ibu yang ada di sini bisa pastikan tidak anak-anaknya di sekolah itu tidak terlibat judi online? Tidak bisa kan? Tidak bisa kita pastikan. Makanya sekarang apa? Kementerian melalui sebuah kebijakan menerbitkan namanya ID belajar siswa kan? ID belajar siswa ini kita akan manfaatkan supaya Bapak Ibu guru kita itu bisa mengontrol aktivitas anak di dalam menggunakan teknologi. Apa yang digunakan? Kalau dia masuk menggunakan akun ID belajar atau ID belajarnya sudah ditanamkan pada HP-nya, tidak bisa dia main judi online, Pak. Karena dia sudah terblokir sendiri dengan akunnya. Tapi sekarang kan kepemilikan anak-anak ini terhadap Android itu kan akunnya abal-abal kan? Bahkan setiap reset HP ganti akun. Tapi kalau yang tertanam di HP-nya itu akun ID belajarnya, dia bisa pakai belajar materi lengkap di sana. Guru-guru bisa mengontrol, guru-guru bisa memberikan pelatihan mandiri melalui Android yang mereka pegang. Nah, inilah tugas sekolah sekarang. Bagaimana perkembangan teknologi itu dikelola oleh sekolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan menghadirkan mudarat. Kan gitu ya? Kalau berpikir tidak usah karena tidak boleh pegang HP, tidak bisa Pak. Tidak bisa sekarang. Anak kelas umur 2 tahun saja udah megang kan? Gitu. Terakhir terkait dengan perubahan iklim, ini juga perlu ditanamkan kepada peserta didik kita, karena sekarang kita sudah merasakan iklim ini sudah tidak menentu. Ya, iklim sudah tidak menentu. Artinya kenapa tidak menentu? Itu karena perubahan lingkungan. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimanakah potret pendidikan kita saat ini? Ini ada beberapa potret untuk Bapak Ibu menjadikan dasar dalam membuat pengelolaan di satuan pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan, ATS kita di Indonesia sudah mencapai angka 4,2 juta. Itu anak tidak sekolah. Kemudian di sini ada beberapa faktor anak tidak sekolah, mulai dari daerah khusus. Tapi ini dalam faktor utama itu ekonomi dan kemiskinan masih jadi faktor utama. Kemudian hambatan sosial budaya, keterbatasan akses dari sosial budaya ini juga ternyata pengaruhnya banyak Pak. Sosial budaya, menikah usia anak ya, itu sosial budaya. Jadinya, kalau kita bilang ini jadinya di Lombok Timur itu menikah usia anak itu jadi budaya kan? Siapa yang membudayakan? Lingkungan. Ya, banyak yang membiasakan anaknya tidak pulang semalam, padahal anaknya main. Jadi aib, oh kawinkan saja. Itu contoh kita ya. Karena anak kalau sudah tidak pulang semalam, anak perempuan itu kawinkan saja, padahal belum tentu anaknya ngapa-ngapain kan? Itu budaya. Kemudian akses, kalau kita tidak jadi masalah di akses dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang mengambil jurusan pendidikan asal-asalan. Maka di sekolah itu harus memberikan pertimbangan ke anak didik kita dalam mengambil jurusan ke depan. Itu dari mana kita lihat? Dari minat dan bakat siswa kita. Lewat sana kita bisa tahu, anak ini nanti akan jadi
apa dengan bakat yang mereka miliki. Nah, tadi saya katakan bahwa menurut statistik bahwa anak-anak usia 15 sampai 19 tahun di dalam 1000 anak itu sudah diukur. Indonesia itu tertinggi tingkat kehamilan anak. Kita di Indonesia. Anak-anak usia 5 sampai 19 tahun dalam 1000 anak yang disurvei itu 32,94%-nya mengalami kehamilan anak. Bapak Ibu merasa apa ya? Gelisah atau resah tidak melihat data ini? Dan kita juga sangat takut kalau anak-anak kita yang ada di sana, karena kita punya harapan yang besar ke anak-anak kita. Siapa yang paling punya tanggung jawab paling besar di dalam hal ini? Selain keluarga, tentu lingkungan pendidikan itu sangat besar. Makanya kenapa di dalam Merdeka Belajar, walaupun pada kurikulum sebelumnya yang namanya pendidikan karakter itu tetap ada, sudah ada. Melalui Merdeka Belajar, yang namanya pendidikan karakter itu sudah mulai dimunculkan lebih keras, dibahasakan lebih keras tentang pendidikan karakter. Muncul namanya P5. Kalau dulu P4 ya. P4 itu namanya, masing-masing kita zaman kita dulu ya, P4 penataran apa itu kan? Pengamalan Pancasila gitu kan. Sekarang P5. Kenapa? Karena negara kita khawatir dengan data-data ini Bapak Ibu. Kalau tidak karakter anak-anak itu kita sudah buat bagus dari zaman SD, SMP, dia tidak akan lari ke sini. Tidak bisa kita mengatakan, udah memang nasibnya, udah memang jodohnya, tidak bisa. Kita yang membentuk karakter mereka menjadi apa, gitu kan? Belum lagi kalau kita melihat kriminal anak, itu ada 1639 narapidana anak, juga tinggi kasus anak dalam kasus hukum. Belum masalah narkoba, ada 22% anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Kita kan khawatir, Ibu ya, kalau dengan kasus ini. Makanya kenapa ini perlu menjadi refleksi kita. Kenapa saya perlu tampilkan sebelum kita masuk kepada pembahasan. Pokoknya dalam materi ini adalah gambaran kita. Dari mana semua itu dimulai? Semua itu akan bisa kita mulai dari yang kita sebut dengan tata kelola pendidikan. Salah satu yang memiliki peran paling keras dalam tata kelola pendidikan adalah kepala sekolah. Sebagai apa? Sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau kepala sekolahnya ibarat supir, ada supir yang ugal-ugalan, penumpangnya tentu tidak nyaman. Ada sopir yang sangat santai, penumpangnya juga tidak nyaman karena dia butuh cepat, kan gitu. Terus yang bagaimana yang bagus? Pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penumpang, supir yang sesuai kebutuhan penumpang. Penumpangnya mau cepat, ya supirnya cepat. Penumpangnya mau santai, ya supirnya harus santai. Artinya apa? Kepala sekolah harus memahami kebutuhan para guru-gurunya sebagai aktor dalam pembelajaran. Kalau kita tidak paham, Bapak Ibu, tidak akan bisa kita melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan itu. Apalagi kalau kepala sekolahnya hanya duduk di ruang kepala sekolah, gurunya terserah mau ngajar kayak apa, anaknya mau berkelahi. Itu sudah contoh tata kelola yang salah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sekolah kita sudah memberikan layanan yang berkualitas? Menurut Bapak Ibu, sudah tidak? Belum. Dari mana mengukurnya belum? Kalau saya tanya Bapak Ibu sehat nggak hari ini? Sehat? Sehat Pak? Dari mana Bapak Ibu tahu dirinya sehat? Bisa nyampe sini. Bisa nyampe sini, karena tidak sakit. Nah, saya tanya lagi, ada yang pernah check up ke laboratorium dalam seminggu terakhir?
Sebulan? Belum. Coba Bapak Ibu pergi cek lengkap ke laboratorium. Tunggu hasilnya kan? Udah muncul kolesterol, asam urat. Ada yang muncul ya? Berarti saya tidak sehat ya? Berarti saya tidak sehat. Kenapa? Karena dia bisa menyembunyikan penyakit. Sekolah. Nah, sekolah itu juga banyak yang pintar menyembunyikan penyakit. Maka keluar namanya rapor pendidikan. Itu sebagai medical check up kita. Bagus kok, tapi rapornya keluar merah, kuning, hijaunya mana? Tidak ada. Nah itu asam urat, itu merah itu kolesterol, itu yang merah itu ya. Yang kita sembunyikan. Sekarang kita diberikan alat untuk evaluasi. Nah, bagaimana mengukur sekolah kita sudah berkualitas atau tidak? Ini ada 4 ciri sekolah berkualitas. Salah satunya adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ini untuk pemimpinnya, kepala sekolahnya. Itu harus memiliki perbaikan layanan. Oh kita dituntut sekali ya, harus begini, harus begitu. Ya memang begitu. Sementara kalau kami sekolah swasta agak kurang enak, terlalu menekan, memberikan fisik kepada sekolah swasta itu agak kurang enak Bapak Ibu. Kenapa? Kita nggak bisa menjamin kesejahteraannya lebih bagus. Tapi mudah-mudahan salah satu kebijakan presiden kita adalah membolehkan tenaga ASN itu ada di sekolah swasta. Itu mungkin upaya juga dalam meningkatkan kualitas layanan di sekolah swasta, gitu kan? Kalau bisa. Nah, bagaimana ciri-ciri kepemimpinan? Dia punya visi misi, terus menerus perbaikan, dan ini kita cepat saja. Bapak Ibu nanti dikasih materinya bisa dibaca. Ciri-ciri sekolah kalau saya jelaskan satu persatu mungkin agak lama ya, karena kita waktunya sedikit. Kemudian bagaimana ciri-ciri guru, ya, pendidik yang reflektif seperti apa, lingkungan pembelajaran, proses pembelajaran sampai dengan lingkungan belajar itu seperti apa. Itu ciri-ciri sekolah yang sudah memberikan layanan secara berkualitas. Apakah sekolah Bapak Ibu masuk atau tidak? Itu sebagai check up awal. Kalau check up lengkapnya ada di rapor pendidikan. Itu check up lengkap. Kalau ini hanya check up awal saja. Apakah sudah perencanaan pembelajaran yang efektif dilaksanakan oleh guru? Dari mana kita ukur? Dia punya modul. Modulnya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Saat dia melaksanakan pembelajaran di kelas, apakah sudah sama dengan modul yang dia susun? Siapa yang memastikan itu terjadi? Semua adalah kepala sekolah. Nanti kita bahas agak dalam. Nah, sebelum kita ke sini mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Nah, dari mana kita akan mulai Bapak Ibu? Dalam membuat satu tata kelola pendidikan, kita akan mulai dari mana? Nah, kita akan mulai dari standar pengelolaan ini. Ada 3 kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kalau dulu kita kenal namanya POAC ya, planning, organizing, accounting, dan controlling. Sama, ini juga sama. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kalau dulu ketiga hal ini mungkin Bapak Ibu lebih familiar ya kalau menyebut namanya MBS, manajemen berbasis sekolah. Ada yang pernah dengar? Tidak pernah dengar? Pernah lihat-lihat saja ya. Tapi pernah mendengar namanya MBS gitu kan? Manajemen berbasis sekolah. Ya, itu adalah standar pengelolaan sekolah, namanya satuan pendidikan. Yang memuat apa? Sekarang kalau kita lihat tujuan dari pendidikan kita, Bapak Ibu, adalah mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang aman, menyenangkan, inklusif. Tujuan ini kalau saya tanya, tadi kan makanya kenapa dari awal saya tanya konsep Merdeka Belajar. Bapak Ibu setuju tak kalau ini dipertahankan?
Saya Bapak Ibu tidak pernah mendengar dari dulu tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Mungkin sudah memang harus diterapkan dari dulu kan. Tetapi dengan munculnya Merdeka Belajar, istilah aman, nyaman, menyenangkan ini itu semakin mencuat sebagai salah satu tujuan pendidikan. Pertanyaannya, apakah sekolah saya tidak menyenangkan dari dulu? Kan itu. Dari mana saya mengukur? Nah, kalau kita boleh bernostalgia sedikit Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu masih ingat enggak apa yang membuat Bapak Ibu dulu malas datang ke sekolah? Ada yang masih ingat enggak? Atau Bapak Ibu rajin sekali dulu sekolah kan? Gurunya menakutkan. Bapak Ibu punya gambaran kan? Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu dulu malas datang ke sekolah? Gurunya menakutkan. Apalagi? Banyak tugas. Apalagi? Nah, pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak Ibu senang datang ke sekolah? Banyak teman, terus apa lagi kan, banyak teori. Gurunya menyenangkan gitu kan. Ada yang mengatakan, kita bisa bermain karena lengkap, sarana olahraganya lengkap gitu kan. Nah, itu banyak yang gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah yang membuat Bapak Ibu dulu senang sama malas ada dari sekolah Bapak Ibu sekarang? Guru yang judes, guru yang suka berikan tugas, guru yang suka berikan PR, masih banyak enggak? Bapak Ibu aja dulu kan malas dengan adanya itu, tapi kok Bapak Ibu masih membiarkan praktek itu terjadi? Karena ini bentuk nostalgia untuk refleksi. Refleksikan ke diri kita, ketika dulu banyak PR, melihat gurunya gemes, lah kita aja malas datang ke sekolah kan? Terus sekarang Bapak Ibu lakukan. Salah enggak? Salah. Padahal dulu kalau Bapak Ibu lihat gurunya perhatian, murah senyum, ramah, dan agak fleksibel kepada siswanya, Bapak Ibu senang datang ke sekolah. Kenapa enggak begitu aja cara kita sekarang ke siswa kan? Supaya siswa kita senang sekolah. Makanya pendidikan menyenangkan dan inklusif serta kesetaraan gender berkebinekaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Itu tujuan pendidikan. Ya. Memang kalau kita lihat ada satu perbedaan yang agak berbeda ya dengan konsep yang lama. Kalau yang lama mungkin ukuran kita seperti Ibu tadi mengatakan ujian. Sekarang anak bisa baca, tidak bisa baca, naik kelas, gitu kan? Anaknya bagaimanapun lulus sekolah, tidak ada sudah tidak lulus. Makanya di dalam aplikasi aja sekarang sekolah tidak perlu mengklik meluluskan, lulus otomatis, gitu kan? Kenapa? Tentu sudah ada pengukurannya. Apa pengukurannya? Ya para ahli yang tahu. Kalau kita berpikir satu, jaminan dan orang yang ranking 1 di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 9 dia juara 1 terus, jaminan tidak menjadi orang sukses? Tidak kan? Tidak menjadi jaminan. Seorang penulis Facebook itu adalah orang DO, kan gitu contoh. Tapi itu jangan jadikan dasar Pak. Orang DO aja bisa jadi Facebook tadi anak putus sekolah makin banyak. Tidak boleh itu dijadikan sebagai motivasi seperti itu. Tapi gambaran seperti itu. Maka apa? Salah satu unsur terpenting dalam pendidikan adalah bagaimana pembentukan karakter sebenarnya. Karena karakter ini yang membawa anak itu sukses atau tidak. Kita kelihatannya nakal anak ini, betul. Banyak kok anak-anak nakal dulu setelah jadi TNI. Yang gitu jadi polisi. Padahal dulu rapotnya merah semua, berbunga-bunga rapotnya kan. Tapi kok dia sukses? Bolehlah secara nilai seperti itu, tapi secara karakter dia ada karakter bagus, ada minat bakat yang
ada di dalam dirinya yang lupa oleh gurunya itu dulu dikembangkan bakatnya itu. Akhirnya apa? Dia yang mengembangkan sendiri bakatnya. Padahal kalau gurunya bisa melihat bakat siswa bisa dikembangkan, itu kan luar biasa. Itu sebagai contoh saja, refleksi kita saja Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu kita rencanakan? Nah, di dalam perencanaan itu dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh 3 indikator. Ada yang tahu? Indikator apa saja yang mempengaruhi kualitas pembelajaran? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Ini kurikulum Merdeka udah mau hilang. Tapi sama juga saya tanya. Ada yang tahu nggak indikator kualitas pembelajaran itu dari mana? Padahal Bapak Ibu menyusun SKP di PMM ya? Bikin ya? Enggak bikin? Di PMM enggak bikin yang swasta, padahal kan harus bikin. Bukannya yang kinerja di PMM. Observasi dilaksanakan enggak? Enggak juga. Oh. Ya, artinya kan guru-guru kita dia kan bikin RHK gitu kan. Bikin enggak di swasta? Buat. Bukan tergantung lagi satu kewajiban. Tidak harus PNS, non PNS pun walaupun di swasta itu harus bikin penilaian kinerja melalui PMM. Iya. Nah jadi kualitas pembelajaran itu ada 3 indikator yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama manajemen kelas. Apakah manajemen kelas yang dilaksanakan guru-guru itu sudah bagus apa enggak? Kan gitu ya. Manajemen kelas itu akan menghasilkan suasana kelas yang bagus atau tidak. Kalau siswa ini ribut terus, itu manajemen kelasnya masih lemah. Bagaimana melihat manajemen kelas yang bagus? Bapak Ibu bisa cari nanti di web. Kedua, apa yang mempengaruhi kualitas pembelajaran? Metode pembelajaran. Bapak Ibu sekolah sudah perhatikan tidak metode gurunya ngajar? Interaktif tidak dia dengan peserta didik? Ataukah gurunya datang kelas langsung buka halaman ini? Atau masih ada guru yang senang main HP, siswanya ngerjain tugas, gurunya main HP di depan? Ada yang gitu tidak? Banyak. Apa tindakan kepala sekolah? Menegur kan? Ditegur tidak mau juga. Kan kita ingin kualitas pembelajaran makin baik, tetapi salah satu indikator masih ada yang seperti itu tidak bisa. Jadi metode pembelajaran juga sangat menentukan kualitas pembelajaran itu bagus atau tidak. Dan yang ketiga, apa? Tentu dukungan psikologis guru terhadap siswa. Itu yang sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Bapak Ibu ingat, saya mau ingat ketika menjadi siswa. Dulu ya, berapa tahun ya? Sekitar 25 tahun lalu kita masih jadi siswa ya. Masuk kelas, guru kita langsung buka buku halaman ini, catat ini, kerjakan soal ini. Langsung menjelaskan materi ini tentang ini, terus menjelaskan gurunya. Itu yang kita ingat. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ini saya aja Bapak Ibu apa istilahnya? Merenung sedikit. Anak didik kita datang ke sekolah itu membawa masalah berbeda, ya kan? Ada anak yang baru selesai dimarah orang tuanya datang ke sekolah. Ada anak yang baru melihat orang tuanya bertengkar datang ke sekolah. Ada anak yang masih takut ke sekolah karena dibully temannya. Berbagai macam psikologis anak yang datang ke kelas itu. Lalu kalau guru memulai saja pembelajaran tanpa tahu psikologis anak, berhasil nggak? Nggak akan berhasil kan? Makanya sekarang ada namanya pendidikan
inklusif itu. Ada namanya asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui psikologis anak ini seperti apa, pendampingan seperti apa yang guru itu bisa berikan ke siswa ini dalam belajar. Tidak langsung sama ratakan siswanya, beda. Kalau seorang guru menyamaratakan siswa itu dengan psikologis yang sama, itu pembelajaran menjadi tidak efektif. Yang aktif ya aktif lalu, yang diam ya tidur, kan gitu. Nah makanya dukungan psikologis, apakah ini bermasalah tidak punya uang belanja, bermasalah dengan orang tuanya, bermasalah dengan temannya, itu namanya dukungan psikologis. Maka seorang guru harus tahu psikologis siswanya, baru memulai namanya pembelajaran. Kalau kita nggak tahu, mau ceramahin maling untuk sholat, mau 24 jam kita ceramah tidak akan didengar kan? Kan gitu. Mau nyuruh anak yang baru orang tuanya meninggal untuk tertawa, ya sulit. Itu namanya psikologis. Maka guru harus tahu, oh anak ini psikologis diri, maka pendampingan yang harus saya berikan adalah seperti ini pendampingannya, sehingga pembelajaran lebih efektif. Berbicara hasil belajar, apa indikator hasil belajar? Indikator hasil belajar ada dua, literasi dan numerasi. Nah itu bisa dilihat di rapor pendidikannya, capaiannya seperti apa. Ya, kemudian perencanaan itu berpedoman pada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan disusun oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah. Kita lanjut ke perencanaan, Bapak Ibu. Perencanaan paling tidak Bapak Ibu harus punya 3 dokumen ini di sekolah. Punya enggak? Punya? Mulai dari RKJM, RKT, dan RKS. Punya ya? Mudah-mudahan punya. Kalau tidak punya kan tidak berani ngaku ya. Ini adalah standar. Sekali lagi saya mengatakan standar, Bapak Ibu. Kita mulai melihat standar ini. Namanya standar itu wajib kita miliki, itu namanya standar. Kalau tidak kita miliki, maka kita belum menjalankan namanya standar pengelolaan. Nah, mulai dari RKJM dibuat dalam kurun waktu 4 tahun. Begitu Bapak Ibu diangkat sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu langsung menyusun namanya RKJM untuk 1 periode. Ya Pak, kalau sekolah punya periode kayak bupati ya. Bupati punya periode kan. Kepala dinas juga punya periode Bapak Ibu. Tapi kepala sekolah punya periode. Nah, apa isi RKJM? Salah satunya adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan, tujuan dari sekolahnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada yang hafal visi sekolahnya? Ada yang hafal visi sekolahnya enggak? Apa visinya Pak? Siswa yang berakhlak karimah dan berjiwa Qurani dan berkarakter Islam. Ya, dihafal. Yang lain ada yang hafal? Tidak hafal kan? Kalau tidak hafal, saya tanya siapa yang bikin visi? Saya tidak tanya misi ya, visi kan lebih pendek ya. Kalau misi itu yang panjang. Kalau tidak hafal visi, siapa yang bikinkan visi? Atau terima beres? Atau tidak punya visi? Kepala sekolah yang dulu, salah satu contoh Bapak Ibu saya katakan. Inilah kekurangan kita di dalam mengelola pendidikan kita, satuan pendidikan kita di sekolah. Visi kita sendiri tidak hafal. Padahal kalimatnya hanya berapa kata kan? Itu yang menjadi tujuan yang ingin kita capai. Contoh tadi Bapak Ibu mengatakan Qurani dan akhlakul karimah ya. Itu visi Bapak Ibu. Maka kalau lebih dari setengah siswanya tidak memiliki akhlak, berarti gagal dalam menyelenggarakan pendidikan.
Kan kita bisa lihat dari sana. Apa visi kita? Kalau visi kita itu tidak tercapai, Bapak itu gagal sudah kita dalam melaksanakan pengelolaan satuan pendidik. Nah, kalau yang tidak tahu visinya kan tidak tahu mau kemana ke sana kemari, kan tidak tahu visinya. Ini salah satu contoh. Kemudian RKT dan RKS. Kita nyusun RKT, nyusun tidak? Nyusun. Ini satu dua jawab ya, yang tidak jawab ini bingung RKT kayak apa ya? RKJM seperti apa gitu. Kemudian namanya RKS. Nah, kalau RKS ya saya kira punya. Tidak punya, tidak dapat uang kan? Makanya kalau sudah berhubungan dengan uang, semuanya pasti cepat. Kenapa ya bisa gitu? Manusiawi ya. Kalau udah berhubungan dengan uang pasti kita punya ya. Ya, ada manusia yang suka uang. Betul Bu. Apalagi ibu jujur Bu ya, betul. Uang adalah segalanya. segalanya. Suami jangan pulang itu banyak uang gitu ya. Uang adalah segala-galanya, tapi segala-galanya tidak harus diukur dengan uang. Kan gitu artinya. Ada betul nggak patahnya? Ya. Nah, makanya saya bilang kalau udah berhubungan dengan uang pasti punya dokumen itu. Makanya sekolah yang saya tahu sekolah itu paling dia punya RKS karena itu uang. Kalau RKJM tidak dengan uang, RKT tidak berhubungan dengan uang. Udah. Nah, makanya kita katakan ini tuh standar. Kalau tidak punya berarti kita tidak standar, gitu kan? Itu. Ada uang,